Bapak Ketua BPD Desa Teluk Pecoy, yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Pecoy, yang terhormat tim ahli kabupaten yang alhamdulillah sempat membersama kita pada hari ini. Yang kami hormati para kepala dusun yang sempat hadir pada hari ini, Babin Kantimas, Babinsa, Babin Pondirga yang sempat hadir, para perangkat desa, para ketua RT, ketua dan anggota Bundes yang sempat hadir, taruna, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan, kelompok tani, bidang desa, kader PPK dan kader Poslan PTD Negeri 16 Palisi, Kepala PTD Negeri 17 Marusu, Kepala TK, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ikhwan, Imam Desa Teluk Pecoy. Alhamdulillah, an amana bi nikmati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna kekuatan dan kesempatan sehingga kita Reman yang mendengar Desa Perubahan RPJM Desa periode 2019-2027. Selanjutnya, tak lupa pula kita kirimkan salat dan salawat sama pembuka oleh protokol kepada Bapak Ketua BPD Desa Teluk Pecoy, Bapak pendamping tim ahli Desa Teluk Pecoy. Kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempercepat wabarakatuh. Kami hormati kembali datang bersama Bapak tim ahli kabupaten yang sempat hadir pada kesempatan kita hari ini. Dan kami hormati Bapak Camat Marusu atau yang diwakili oleh Kasih Pemerintahan, yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Teluk Pecoy, yang terhormat Bapak Pendamping Desa Teluk Pecoy. Kami hormati pula Bapak Imam Desa Teluk Pecoy, para
kepala dusun Desa Teluk Percoy, para UPTD SMP 17 dan Desa Teluk Percoy, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan agenda rapat kita. Nah, kita mengundang Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka musrembang yang dilakukan dalam setiap tahun dalam program anggaran tahun berjalan dan perencanaan di tahun jangka menengah ini. Perlu Bapak kita ketahui bahwa musrembang ini tentunya memiliki tujuan dan harapan-harapan kita yang paling tidak mengidentifikasi prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi prioritas kita, maka itu yang akan kita bahas dan kita akan bicarakan yang dituangkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang tentunya jangka menengah, dan juga anggaran-anggaran perubahan yang mungkin perlu dan dianggap menjadi hal yang menjadi perubahan untuk tahun ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Marusu, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Marusu. Yang saya hormati Bapak Tenaga Ahli Kabupaten. Yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan Marusu. Yang kamu segenap anggota DPD yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Babinko Dirga, selamat pagi Pak, selamat bertugas kembali di Kecamatan Marusu. Yang kami hormati Bapak Imam Desa Teluk Percoy, Ibu Penyuluh KB Kecamatan, Kepala TK PAUD Harapan Bangsa Desa Teluk Percoy yang kami hormati, Ibu Bidan Desa, Bapak-bapak para kepala dusun, para ketua, serta Bapak Babinsa Desa Teluk Percoy yang sama kami hormati, dan adik-adik dari mahasiswa KKN Ummah Angkatan ke-9 tahun 2025 selama kurang lebih 40 hari. Jadi adik-adik kita ini ber-KKN di Desa Teluk Percoy mulai terhitung tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dan alhamdulillah mereka ini berposko di RT 1 Dusun Palisi di Tapampang, tepatnya di rumah mertua kami. Program yang dibawa oleh dari kampus dan dikerjasamakan dengan program yang ada di Desa Teluk Percoy. Jadi mudah-mudahan dalam jangka waktu 40 hari ini kita bisa bekerja sama dengan warga setempat, ya, termasuk Bapak RT, Bapak-bapak para kepala dusun yang ada di Desa Teluk Percoy. Baik, pertama-tama marilah kita dengan musyawarah pembangunan, rencana pembangunan desa untuk Desa Teluk Percoy periode 2029-2025. Kenapa kita laksanakan musyawarah perubahan ini? Karena PJMDes selama satu periode. Yes. Kita sudah melaksanakan satu periode 6 tahun, tapi baru-baru ini ada penambahan masa jabatan kepala desa ditambah 2 tahun menjadi 2027. Jadi inilah sehingga ada perubahan RPJMDes untuk di Desa Teluk Percoy. Bukan saja di Teluk Percoy, tapi seluruh Indonesia, ya, termasuk kita di Teluk Percoy ini.
Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan sebentar di dalam perubahan ini RPJMDes kita dapat satu untuk kegiatan apa-apa kegiatan yang kita akan laksanakan di tahun 2025-2027 ini. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa Pak, saya laporkan kepada pendamping tenaga ahli baik DPD. Sementara ini ada 2 kegiatan fisik yang sedang berlangsung, yaitu pembangunan drainase yang ada di Dusun Bontoulu dan lanjutan pembangunan perintisan jalan yang ada di Ongkoe. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada nang waya kemajumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Desa Teluk Pecoe beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Pecoe. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai pula Bapak Ketua DPD beserta seluruh anggota Desa Teluk Pecoe, tim ahli Kabupaten Maros beserta teman-teman pendamping desa Kecamatan Marusu. Luar biasa saya lihat ini Pak Desa, bahwa selama musrembang RPJMDes ini baru saya lihat ini lengkap tim ahli dengan pendamping desa. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Teluk Pecoe, yang saya hormati pula kakanda saya Bapak Babin Pordirga. Selamat datang kembali di Kecamatan Marusu, Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua saya, Bapak Imam Desa Teluk Pecoe. Yang saya hormati seluruh sedesa Teluk Pecoe. Yang saya hormati PKKBN yang mewakili Ibu Kepala TK dan PAUD. Yang saya hormati Ibu Bidang Desa Desa Teluk Pecoe, serta seluruh hadirin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang sempat hadir, dan yang selamat datang di Kecamatan Marusu, terkhusus di Desa Teluk Pecoe. Di kampus bisa diterapkan di Desa Teluk Pecoe untuk lebih meningkatkan beberapa hal yang mungkin mampu yang bisa diangkat oleh adik-adik sekalian. Musrembang Desa Penyusunan RPJMDes Perubahan. Ya. Kenapa disebut perubahan? Karena yang sebelumnya sudah ada RPJMDes yang sudah disusun, tetapi dia di tahun 2019 sampai 2025 seperti yang sudah disampaikan Pak Desa tadi. Jadi RPJMDes itu disusun berdasarkan masa jabatan kepala desa. Sama halnya kalau di tingkat kabupaten namanya RPJMD, karena masa jabatan bupati adalah 5 tahun, jadi RPJMD itu disusun selama 5 tahun. Iya. Sementara untuk saat ini ada penambahan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun. Jadi secara otomatis harus mengacu ke RPJMDes-nya. Iya. Kalau kita di kecamatan dan kabupaten, makanya kenapa dikatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah, karena sebenarnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Iya. Kalau jangka pendek kita di kecamatan sama dengan kabupaten namanya renja, iya, rencana kerja. Kalau jangka panjang RPJPD dia tahap perencanaan untuk 25 tahun, jadi jangka panjang. Iya.
Aku Rio sekalian, pada kesempatan seperti ini kami sangat mengharapkan kehadiran bapak-bapak, ibu, tokoh-tokoh masyarakat, terutama ketua-ketua RT. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebelum kita hadir di sini bapak ibu sekalian, kan sudah kita melaksanakan musdus. Iya. Inilah usulan-usulan yang di musdus kemarin dibawa ke sini untuk kita masukkan di desa, untuk disepakati dan dituangkan dalam dokumen RPJMDes. Iya. Jadi jangan seperti yang sering saya sampaikan bahwa terkadang ada orang yang protes, ada magrian, kegiatan-kegiatan penting seperti ini tidak pernah hadir. Jadi pemerintah desa mereka tidak akan memprioritaskan Pak, karena tidak ada usulan. Iya. Ini makanya selalu kami tekankan ke teman-teman ketua RT, terutama kepada usul tokoh masyarakat, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini ya sebelum-belumnya supaya hadir ya. Karena seperti yang disampaikan sedikit tambahan dari kami, kemudian untuk sekedar yang terhormat Bapak Camat Mangkusut yang diwakili oleh Masih Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tedukan Coren, yang saya hormati Ibu Ketua PKK Tedukan Coren, yang saya hormati Ketua BPD dan seluruh anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Pomdisna, Bapak Kepala Dusun, Bapak BKKBN, Ibu dari Kepala BK PAUD, dan saya banggakan teman-teman AKN, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu yang saya sebut satu persatu. Jadi pertama saya minta maaf, itu ada dua dokumen yang sangat sakral, ya, artinya tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dirubah semaunya kita, harus mengikuti aturan. Yang pertama adalah RPJMDes, yang kedua adalah RKPD desa. Bukan berarti tidak bisa dirubah. Jadi kalau mau dirubah ada dasar hukum yang kuat. Yang pertama ada situasi khusus. Apa itu? Ada bencana, ada krisis politik, ada krisis ekonomi, atau ada kerusuhan yang berkepanjangan. Yang kedua adalah perubahan kebijakan dari pusat. Nah, itu baru bisa dilakukan, namanya perubahan RPJMDes dan KPD desa di desa. Nah, hari ini kita melakukan perubahan RPJM desa. Kenapa? Karena terjadi perubahan secara nasional, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di Undang-Undang Nomor 6 menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa selama satu periode selama 6 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. Di Undang-Undang Nomor 3 ini itu dirubah masa jabatan menjadi 8 tahun dan Pak Desa hanya bisa dipilih selama 2 kali periode. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa tiba-tiba hari ini kita lakukan namanya RPJMDes perubahan. Desa nomor 21 tahun 2020. Itu jalannya. Di situ disebutkan bahwa di desa itu penyusunan RPJMDes itu hanya ada di 6 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim, dengan program yang ada di atasnya kita kabupaten. Yang ketiga adalah musrembang, hari ini yang kita lakukan. Yang keempat adalah pembahasan dan penetapan oleh DPD. Yang terakhir adalah sosialisasi. Ya, boleh berbagi.
Ya. Kita percayakan nanti ke Indonesia. Kalau kita fokus Indonesia apa? Penelitian terhadap masalah ini adalah memberikan nilai berdasarkan bobotnya ini. Jadi bobotnya itu 1 nilai 1 sampai dengan 100. Di setiap indikator. Jadi ini kan karena kita bahas bobot juga terkait dengan masalah-masalah sosial Indonesia. Sebelum di setiap kelompok yang mana itu untuk dipelajari, tetapi ambil satu yang khusus nanti untuk diisi, jangan semua diisi, bukan semua diisi ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin APKN boleh nanti ya, cukup satu kopi saja, yang lainnya untuk dipelajari. Mungkin seperti itu. Menghambat atau berapa? Saya kalau dikatakan saya menghambat di rentang 6 sampai dengan 100 kira-kira berapa? Gitu. Ya, bisa dipaham. Begitupun dengan dampaknya. Kalau dikatakan dampaknya dirasakan satu dusun saja. Kalau satu dusun nanti kalau dikatakan 1 jadi cara